Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Ketaatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang tidak bisa kita hitung. Ataupun kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti akan ada yang terlewat saking banyaknya, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Oleh sebab itu kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa yang ada dalam genggaman kita, yang ada di sisi kita, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur dimulai dari semua keyakinan kita atas apa yang ada di sisi kita merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akui dengan lisan kita. Pengakuan lisan cukup penting bagi kita. Oleh sebab itu kita dituntut untuk mengucapkan ekspresi syukur kita dengan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Dan perwujudan rasa syukur itu tidak hanya dengan hati kemudian lisan, tetapi dengan amal perbuatan. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, amin ya rabbal alamin. Yang insya Allah ini akan ada kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan berfokus pada motif daripada iblis dalam menggoda anak cucu Adam alaihissalam, atau dalam menggoda manusia, atau setan memiliki motif tertentu di dalam menggoda kita semua. Tidak disisakan sedikit pun ruang kepada kita, melainkan setan ada di dalamnya. Semuanya waktu tidak pernah disia-siakan oleh setan demi menggoda seluruh umat manusia. Dan banyak di dalam Al-Quran, tersebar di dalam Al-Quran, tidak terkumpul dalam satu surat tertentu. Tapi saya akan fokus di sini pada Quran surat Al-A'raf, perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam yang telah digoda oleh iblis sehingga melakukan kesalahan. Dan kita
dihadapkan dengan sebuah realita pelajaran yang sangat penting bagi seluruh anak keturunan Nabi Adam, yaitu seluruh umat manusia. Dan kita sampai pada detik ini bisa melihat apa yang terjadi pada manusia pertama. Kita membayangkan hal demikian, seperti kalau di kita itu ada film-film dinosaurus begitu. Ada penemuan fosil-fosil dinosaurus begitu, kemudian diproyeksikan, dibentuk dan lain sebagainya, muncullah bentuk begitu, hewannya itu begitu. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu itu hewan itu kayak apa gitu. Tetapi manusia dengan teknologi menggambarkan itu gitu. Tingkat kebenarannya apakah 100% ataukah 90% atau 80% atau 50%, wallahu a'lam. Sekarang kita belum pernah melihat manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak tahu kejadian itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu sehingga kita mampu merealisasikan dalam bentuk gambaran yang tadinya itu abstrak gitu. Kita menggambarkan sesuatu dengan gambaran yang sangat jelas sekali. Tingkat keakuratannya sampai 100%. Sebab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi. Jadi tingkat keakurasiannya itu, tingkat keakuratannya sampai 100% akurat, valid. Dan itulah yang terjadi, sehingga bisa kita katakan sebagai bentuk ilmu pengetahuan yang diterima oleh manusia dengan metode yang sangat amat ilmiah gitu. Sangat ilmiah. Panjenengan ketika, ya kita semua ketika belajar di bangku sekolah, kita mempelajari teori-teori para ilmuwan ratusan tahun yang lalu gitu ya. Tentang kalau matematika ya rumus matematikanya, algoritma dan lain sebagainya. Kalau mungkin di antara kita yang masih ingat begitu ya. Atau rumus fisika, rumus Newton dan lain sebagainya, atau rumus kimia dan lain sebagainya. Itu merupakan rancangan dari para ilmuwan terdahulu. Kita akan mengatakan jika menyadur karya-karya tersebut dan karyanya bisa dipertanggungjawabkan, itu akan kita katakan ilmiah. Karya itu sangat ilmiah karena referensi bukunya jelas gitu. Dan sekarang tingkat keilmiahannya gitu. Kita bisa membayangkan tingkat ilmiah Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu firman Tuhan, tidak ada yang mengalahkan keilmiahannya. Itu sudah 100%. 100% tingkat kebenarannya. Maka kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan yang tingkat keakurasiannya 100%. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allahumma arhamna bil Quran. Dengan durasi waktu yang ada, saya fokus pada beberapa ayat di surat Al-A'raf ayat 13, 14, 15 dan 16. Sepenggal perjalanan
Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang digoda oleh iblis. Kita jadikan itu sebagai pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata ihbit, turun, yang tadinya dari surga turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, qala fahbit minha, turun dari surga, turun. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, karena engkau tidak pantas berada di sini. Sebab tempat mulia ini tidak diperkenankan bagi siapapun yang punya sifat takabur, sifat sombong. Tidak pantas. Anda kok manusia sombong di sini, itu tidak pantas. Turun. Ada makhluk siapapun yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan, maka tidak pantas. Walahul kibriya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang pantas untuk sombong. Yang lain tidak pantas. Potensi sombongnya ada, tapi kemampuan atau ya, pantas atau tidaknya tidak pantas manusia itu sombong. Iblis pun tidak lepas dari itu. Engkau tidak pantas untuk sombong, apalagi di sini tidak ada tempat untuk sombong. Turun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah juga kita temukan Allah berfirman, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun kalian semua, termasuk dari Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Turun. Tetapi ada sedikit perbedaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya turun, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Tetapi saya akan memberikan bekal kepada kalian. Hudan, petunjuk. Faman tabi'a, bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk itu, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang sama kepada iblis. Qala habit minha, turun. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena enggak pantas orang takabur ini berada di sini, tidak pantas. Turun. Fakhruj innaka minas saghirin. Turun. Engkau termasuk orang-orang, engkau termasuk makhluk yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu betul bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan, tidak ada semua makhluk pun yang mampu untuk menentangnya. Tidak ada. Tahu betul. Permintaan iblis, qala, iblis berkata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku, artinya beri aku waktu, ya Allah, beri kesempatan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tangguhkan, beri kesempatan, beri waktu. Kenapa tidak minta ampunan, atau kenapa tidak minta mohon maaf dan lain sebagainya? Bukan sifat iblis, minta maaf itu bukan sifat iblis. Tidak ada maaf gitu. Iblis tidak merasa bersalah, meskipun faktanya bersalah. Tetapi berbeda dengan respon Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dolamna, kami yang salah ya Allah. Sama-sama berbuat salah, tetapi respon keduanya berbeda. Kita melihat bagaimana respon iblis sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Apa yang iblis deklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala, iblis berkata, angdirni, angdoro, yang berarti beri waktu atau masa sebentar saja. Kalau nadzoro, beri waktu tetapi waktunya panjang. Tapi dengan struktur seperti ini, andirni, beri saya waktu tetapi waktunya tidak banyak, sebentar saja. Kita akan melihat satu perbedaan yang sangat signifikan. Kita sebagai, ya kita sering berpikir, ya, mungkin umur manusia misalnya ada yang umurnya sampai 100 tahun. Udah boleh teman kayak umurnya gitu. Ngonku kono sampai 120 gitu misalnya. Udah boleh teman serawon sing nandingi ke 120 tahun gitu. Atau 110 tahun gitu. Ndak ada yang nandingi gitu. Panjang sekali umurnya. Kita membayangkan iblis mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri waktu sedikit saja. Tapi kita lihat sedikitnya iblis itu kapan? Dari saya mengucap ini sampai nanti hari kiamat, dalam benak pikiran iblis itu tuh sebentar. Bayangkan. Bagi iblis, waktu untuk menggoda manusia dari sejak iblis mengatakan itu, meminta itu, sampai hari kiamat, iblis berpikir itu waktu sebentar. Bayangkan coba nih. Padahal saat tekannya hari kiamat itu kapan ini? Itu waktu yang sangat panjang sekali bagi kita. Kita ada, liburan sebulan, udah teman liburan. Lah kok suwine teman libur kok nganti sebulan, gitu. Kita alah libur isi sebulan, santai-santai, waktunya masih panjang. Kita sering berpikir begitu, gitu. Atau misalnya, oke, bapak ini ada pekerjaan, ini deadline-nya 3 bulan lagi ya, gitu. Nanti 3 bulan ini deadline harus sudah selesai pekerjaan ini. Oke siap, santai sih 3 bulan ya, sehaduh, sesuai. Pokoknya deadline nganti setahun lah, turu-turu sih, gitu. Oh nek wis tinggal sebulan, tak garap rampung, gitu. Kita berpikir bahwa waktu yang kita punya adalah waktu yang sangat panjang. Tapi iblis tidak berpikir begitu. Iblis berpikir dari sejak diturunkan dari surga sampai yaumul qiyamah itu waktu yang sebentar. Bayangkan itu. Subhanallah, pelajaran yang sangat penting sekali. Artinya bisa kita katakan menghargai waktu gitu iblis itu. Tapi kita sering justru menyia-nyiakan waktu, yaitu bagi kita ya bisa menjadi hal yang sangat menggelitik bagi kita. Gitu. Kenapa ya saya kok seperti ini ya, kadang menyia-nyiakan banyak waktu ya, sebagai peringatan bagi diri kita masing-masing, evaluasi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, beri saya waktu sebentar saja sampai hari kiamat. Iblis faham betul gitu ya, bahwa nanti pada akhirnya dia akan masuk kemana? Akan masuk ke neraka. Mungkin tidak iblis masuk surga itu nanti di akhir itu. Iblis tahu itu tidak mungkin. Berarti tempat saya sudah di neraka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhruj innaka minas shaghirin." Sudah selesai, sudah kelar itu hidup.
orang kita misalnya wala'iyadzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang divonis sakit tertentu, penyakit kronis atau penyakit yang cukup parah. Bapak ini nyun ngapunten ini di keluar Bapak panjenengan ini penyakitnya sudah seperti ini. Gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya masih seperti ini. Kita sebagai keluarga itu diomongi kaya ngono lah, ya Allah, premane gitu. Apalagi kalau kita yang sakit, wah luar biasa. Mungkin itu kita down gitu. Terkadang kita putus asa betul gitu. Meskipun wala ta'asu rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan pernah merasa putus asa. Tetapi manusia kepribadiannya itu ya gampang putus asa. Nek diomongi wis bakal mlebu neraka, titik ora ana komane. Nah, meh apa maneh wis gitu. Bagi dia tidak ada namanya sukses, itu tidak ada. Sukses bagi saya apa kalau pada akhirnya nanti saya masuk neraka gitu. Kalau masih kemungkinan bisa masuk surga, bisa masuk neraka, mungkin kita punya proyeksi ke depan masuk surga, ini berarti sukses bagi saya. Karena kemungkinannya masih ada. Tapi kalau kemungkinan itu sudah tertutup dan pasti masuk neraka, suksesnya nopo niku. Bagi dia sukses itu apa? Ya. Tetapi dari sudut pandang iblis, ada hal yang menarik yang bisa kita ya kita pikirkan. Gitu. Kenapa cara berpikirnya bisa seperti ini? Tujuan iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, wa yuridu syaitan atau setan itu memiliki tujuan ayyudillahum dhalalam ba'ida, untuk menyesatkan manusia sesat-sesatnya, sejauh-jauh kesesatan. Itu target utamanya. Kira-kira apakah kalau iblis bisa menyesatkan manusia banyak, kemudian oh ya sudah akhirnya iblis berhasil dan punya reward, bisa masuk surga? Enggak gitu. Apa manfaatnya bagi iblis ketika iblis berhasil untuk menggoda anak cucu manusia dan masuk ke neraka bareng-bareng? Kayak iblis jaluk konco, apa ya butuh konco gitu. Kira-kira butuh napa mboten, apa kira-kira nang neraka iso dongengan, iso jagongan gitu kan, kita tidak membayangkan begitu. Butuhnya konco kan iso jagongan, iso dongengan, begitu kan kita butuh. Tapi kalau tidak ada waktu untuk dongeng, buat apa juga teman itu? Karena semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang diperbuat. Ono konco atau ndak ada konco kan podo bae gitu. Bagi iblis punya, atau kita bisa melihat dari ayat-ayat ini, dalam benak iblis, selama dia bisa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bukan satu-satunya makhluk yang gagal, membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bukan satu-satunya makhluk yang gagal. Bagi iblis itu sukses. Sudah cukup sukses. Pada akhirnya saya masuk neraka juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi lihat, saya gagal, oke. Saya masuk neraka, oke. Tapi saya bukan makhluk satu-satunya yang gagal, ya Allah. Saya bukan makhluk satu-satunya yang masuk neraka juga, ya Allah. Lihat, banyak juga yang lain yang masuk neraka juga.
Bagi dia itu sukses. Sifat itulah yang iblis wariskan kepada umat manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dimasukkan ke dalam mindset manusia, masukkan ke dalam dada manusia, dibisikkan terus-menerus. Jenengan tidak apa-apa, saya tidak apa-apa gagal, tapi saya tidak mau teman saya ini sukses. Gitu. Saya gagal, oke, tidak apa-apa. Gitu. Tapi melihat teman saya sukses, saya sakit hati. Ini teman saya ini tidak ada sangkut pautnya, dia tidak berbuat jahat kepada saya, dia tidak menyakiti saya. Tapi kesuksesannya itu cukup membuat saya sakit hati. Jadi rasa seneng, ono wong sukses, ono wong ngayem, ngono iki rasa seneng. Gitu. Jadi pikirnya nek aku ora sukses, kae yo kudu ora sukses juga. Jadi iblis gitu. Diwariskan betul. Misalnya saya seperti ini, sengsara seperti ini, paling tidak tonggoku podo sengsorone gitu. Nek tonggoku kayak weruh prengas-prenges, cengenges ora seneng gitu. Wis senengnya ya kayak merengut juga koyo aku juga misalnya gitu. Padahal nek wis merengut bareng ya terus ora jagongan bareng gitu ya ndak gitu. Ya dhewe-dhewe juga tapi padha kan kaya aku kan sengsara juga kan uripe padha. Wis ayem wis nek padha sengsorane gitu. Dia ndak mau itu melihat orang lain bahagia, itu tidak senang. Iblis ketika manusia melangkah dengan satu langkah saja, perbuatan yang akan mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemeropok gitu, rasa seneng gitu. Padahal kan kita juga tidak berbuat jahat kepada setan, ya kan? Perbuatan kita ya tidak merugikan mereka. Kenapa mereka menggoda kita? Itu yang diwariskan iblis dari tentara dan sekutunya itu. Dimasukkan ke dalam hati kita, diwariskan itu ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki sifat yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin. Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, baik, anzirni ila yaumi qala innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap gitu. Aku tangguhkan engkau ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, bayangkan. Engko dhewe cara berpikir itu misalnya gitu nggih. Kerjaan gitu setahun saya dino iki praise paling setahun praise dino iki sel gitu. Apa prai sedino karena targetnya setahun gitu, seminggu pisan prai ya santai lah gitu. Belanda masih jauh bahasa ngode londo si adoh. Setan pernah membuatan gitu. Waktu yang dia miliki sejak pertama kali sampai hari kiamat, kira-kira setan pernah tidak terdetik berpikir, aku kesel, aku bodoh menungso, aku tak istirahat sih, tak sedino sih istirahat, esuk meneh lanjut ngesuk meneh. Tidak ada begitu. Sangat menghargai waktu sekali, subhanallah. Kita dengan cara seperti itu kan semangat, saya tidak akan lengah sedetik pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, iblis berkata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ketika permintaan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata. Jadi perkataan terkadang jika misalnya panjenengan mungkin banyak yang suka dengan sepak bola begitu kan, ketika seorang pelatih, jadi tim ini akan melawan tim ini, dia pasti sangat sibuk mempelajari lawan itu, strategi lawan itu pasti sangat sibuk dipelajari. Kenapa demikian?
Ya supaya saya tahu kelemahannya, Pak. Gitu. Kalau saya tahu kelemahannya, saya serang di situ. Apakah backnya lemah di sayap bagian kiri misalnya, lemahnya di metode seperti ini, udah serang nanti dari sana, jangan dari sini. Nek dari sini akeh gagale, dari sebelah kono insya Allah ada kesempatan untuk masuk. Atau kipernya dipelajari betul, kipernya lemah di bagian ini, seranganmu ubah bentuknya seperti ini. Meskipun kebiasaan penyerangnya itu nyerang dengan cara seperti A misalnya, serangan A. Ini nek kiper iki ra dedi nih, serangan A ra dedi. Ganti, seranganmu mbok ganti. Plan B gitu. Rencana selanjutnya gitu. Nek kiper ini diserang dengan cara seperti itu, masuk. Oke, serang dengan cara seperti itu. Kita pun demikian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu strategi musuh kita manusia itu seperti apa sih sebetulnya, sehingga kita tahu musuh yang kita hadapi itu seperti apa. Bayangkan jika pemain sepak bola buta terhadap strategi lawan, gerambiang, malah hancur gitu sih. Jangan suruh saya ngelawan itu, lah kayak itu pemain hebat, ucul-uculan terus pokoknya main kamu. Iya, nek pokoknya main kita iso main, tetapi kan mati konyol kita, karena kita tidak tahu strategi lawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ini supaya kita tahu dan bersiap diri terhadap musuh yang kita hadapi itu seperti apa sih gitu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Mudah-mudahan sampai. Iblis berkata, Fabima aghwaytani, ya Allah. Kalau di Quran terjemah, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Bayangkan, Iblis berbuat salah, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan itu. Kesombongan, sifat sombong yang sangat luar biasa ya. Tidak sedikit pun merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang iblis katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fabima aghwaytani. Karena engkau telah membuatku tersesat ya Allah. Berarti yang membuat tersesat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti sing salah sapa? Iblis mengatakan, ya bukan salah saya juga ini. Engkau juga salah ya Allah. Bayang, subhanallah, luar biasa. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Nabi Adam, jangan dekati pohon ini. Ini pohon ini, jangan dekati. Mendekat saja jangan. Apalagi engkau sampai memetik buahnya, sampai engkau bersandar di situ, istirahat di situ, mendekat saja jangan. Realitanya iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam terjerumus berbuat salah. Respon Nabi Adam alaihissalam, Rabbana ya Allah, dolamna, kami berbuat dolim ya Allah, saya salah ya Allah, kesalahan ini terletak pada diri saya ya Allah. Nabi Adam punya potensi untuk beralasan seperti alasannya iblis. Potensinya ada. Ya Allah, engkau ya kan tahu kalau saya mau berbuat salah ya Allah, kenapa tidak dicegah, kenapa tidak diingatkan ya Allah, sehingga saya terjerumuslah situ. Berarti ya saya salah, tapi kan tidak 100% juga ini salah saya ya Allah. Punya potensi seperti itu. Tapi apakah itu dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Tidak. Ketika kita berbuat salah, maka kita sandarkan kesalahan itu pada diri kita sendiri, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang diwariskan iblis, Fabima aghwaytani ya Allah, saya salah juga, tapi kan tidak 100% kesalahan saya ya Allah. Fabima aghwaytani, engkau yang membuat saya tersesat ya Allah. Kita merancang program, merancang rencana, pada akhirnya rencana itu gagal.
sodakoh, wis tak syukuran barang boleh wedus, wis tak tahajuti, yo wis tak duhani, wis tak solawati, wis wis. Kenapa ya Allah? Lantas apa gunanya ini semua ya Allah? Perbuatan saya seperti ini apa gunanya? Pada akhirnya begini ya Allah. Mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya maksiat begini ya Allah. Tapi kan Engkau tahu ya Allah. Kenapa tidak Engkau berikan petunjuk saya kepada saya ya Allah? Kemudian saya bertaubat. Kemudian nanti jadinya saya masuk surga ya Allah. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Itu warisan iblis. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata qa'ada yaq'udu, duduk gini, duduk. Saya duduk dalam masa kurun tenggang waktu yang tidak lama, mungkin tidak ada 1 jam saya duduk di sini. Atau khotib begitu naik kemudian duduk. Padanan kata yang tepat untuk duduk dengan cara seperti itu dalam kurun waktu yang tidak banyak, jala saya jelisu julus duduk, tapi tidak panjang. Terakhir gitu, la aq'udanna lahum, duduknya iblis, menunggu iblis dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Saya akan duduk di sini ya Allah, saya akan tunggu hambamu ini ya Allah sampai dia lengah betul, dan saya akan masuk di situ. Saya rela nunggu meskipun lama ya Allah, akan saya tunggu betul gitu. Mata saya tidak akan berkedip gitu. Untuk nunggu dia tergelincir itu, saya masuk kesempatan, saya tidak akan berkedip. Subhanallah, luar biasa. Itu yang dilakukan itu, bayangkan. Diteni betul gitu. Terakhir Allah Subhanahu wa taala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Dia, iblis dan sekutunya, setan dan sekutunya dapat melihat kalian wahai manusia, sedangkan kalian tidak mampu untuk melihat mereka. Mereka berada di tempat-tempat tersembunyi yang kalian tidak mampu melihatnya. Jadi ngenteni umpetan ya bangsa dhewe, umpetan wis primpene nemen umpetane nganti kita tidak menyadari bahwa di situ ada dia. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada sampai ayat yang ke-17. Nanti saya selesaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa kita mesti siap dengan musuh yang cara ya, atau metodenya itu seperti itu. Dan bagaimana kita mengatasinya? Tentu kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tidak terputus gitu. Dengan semangat juang yang tidak terputus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari celaka dari iblis dan para sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.